Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you all in a good condition. Apa kabarnya nak hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Right, because of the pandemic COVID-19 all over the world and especially in Indonesia, we still attend online class karena adanya pandemi COVID-19 di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia. Jadi kita masih mengikuti pembelajaran secara daring. Baik, as a religious human, before we start our lesson, we have to pray first. Sebagai manusia yang beragama, kita ada baiknya berdoa dulu sebelum belajar. Dan untuk kehadiranmu, ibu menganggap yang hadir itu hanya yang mengirim tugas. Oke, baik nak. Coba mari kita lihat catatan berikut. Kita masuk ke chapter 1, it's English time. Nah, kalian sekarang sudah kelas 8 ya. Waktu di kelas 7 kita sudah banyak mempelajari tentang expressings, ungkapan-ungkapan ya. Nah, di kelas 8 ini juga ada di chapter 1 it's English time ini apa yang akan kita pelajari. Coba kita scroll ke bawah ya. We will learn to get attention. Kita akan belajar meminta perhatian, to check if we are understood, mencek apakah kita mengerti atau paham, to show appreciation to others, menunjukkan penghargaan kepada orang lain, to tell what we or other people think of something, menceritakan tentang apakah kita atau orang lain pikirkan tentang sesuatu. Oke, sebelumnya mari kita lihat di sini ada catatan sedikit ini ya. Seperti biasa catatanmu dibuat hari dan tanggal serta tahun, kemudian pertemuan keberapa, kemudian ini ada materinya it's English time. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kemudian ada submateri to get attention. Nah, pada pertemuan pertama ini kita membahas to get attention, meminta perhatian. Oke. Apa tujuan pembelajaran dari to get attention ini? Nah, setelah kalian belajar to get attention, kalian mampu merancang teks transaksional lisan dan tulis sederhana terkait ungkapan meminta perhatian serta mengkomunikasikan dengan baik, benar, percaya diri dan santun dengan mencapai nilai KKM 69. KKM itulah kriteria ketuntasan minimal 69. Berarti nilainya yang harus kita capai untuk kompetensi pengetahuan atau kompetensi keterampilan itu 69. Oke. Mari kita lihat kotak di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa kalimat ya. Di sini yang di sebelah kiri, kotak sebelah kiri, expression of asking attention adalah itu maksudnya ungkapan untuk meminta perhatian. Nah, contohnya situ, attention please, tolong perhatiannya. Yang kemudian excuse me, permisi, can I get the attention, bolehkah saya meminta perhatian, may I have your attention please. Nah, ini untuk satu orang ya, bolehkah saya meminta perhatianmu. Terus yang kalimat di bawahnya, everybody may I have your attention please, semuanya, bolehkah aku minta perhatian kalian. Nah, bedanya yang pertama dengan yang may dengan everybody ini, yang may I untuk satu orang, everybody untuk semua orang. Misalnya di ruangan banyak orangnya ya. Kemudian give me attention please, berikan perhatian, tolong berikan perhatian gitu. Listen to me please, dengarkan saya, tolong dengarkan saya. Look at this, tengok, lihat kemari ya, lihat ini gitu ya. Oke. Ini tadi di kotak sebelah kiri. Nah, di kotak sebelah kanan ada tulisan expression of giving attention, ungkapan memberikan perhatian. Nah, misalnya ada gurumu mengatakan attention please, yes ma'am. Nah, jawabannya itu ini jawaban dari ungkapan ini tadi ya. Attention please, yes ma'am. Can I get the attention? Sure, tentu saja. Baru everybody may I have your attention please? Of course ma'am, tentu saja. Atau listen to me please? Oke, ya. Itu jawabannya. Sekarang coba mari kita, ini adalah contoh-contoh ungkapan meminta dan memberi perhatian. Nanti dicatat di bukunya ya nak. Kemudian mari kita masuk ke buku paket kelas 8. Chapter 1, it's English time. Nah, di sini dia ada beberapa percakapan. Mari kita baca dahulu peraturannya ya.
We will play the roles of the students and the teachers in the conversations to get other people's attention. Kita akan bermain peran sebagai siswa dan guru di dalam percakapan untuk meminta perhatian orang lain. Ya, here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. First, pertama-tama, we will listen carefully to our teacher. Kita akan mendengarkan dengan penuh perhatian kepada guru kita. Reading the conversation, membaca percakapan. Berarti ini kalau kita di dalam kelas, saya baca percakapannya. Kemudian second, kedua, we will repeat the conversation. Kita akan mengulang percakapan after him or her. Setelah guru, him or her ini guru ya. Him untuk laki-laki, her untuk guru yang perempuan. Sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Then, in groups, we will play the roles of the speakers in the conversation. Kemudian, secara berkelompok, kita akan bermain peran jadi penutur di dalam percakapan. Oke. Mari kita lihat percakapannya. Oh ini, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengatakan kalimat-kalimat dengan lantang, jelas, dan benar. Baik, kita lihat percakapan pertama ya. Di sini ada 1. Everybody, semuanya, may I have your attention please? Bolehkah saya minta perhatianmu? Tolong. Yes ma'am, yes ma'am. Nah ini jawabannya. Ini tadi kan ini ungkapannya, may I have your attention please. Ini asking ya, asking meminta perhatian. Nah, kemudian dia dijawab giving yes ma'am. Oke. Kemudian di percakapan kedua, from now on we will use English in our English class. Mulai dari sekarang kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris kita. Oke. We will use English in our English class. Kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris kita. Siti, what did I say? Siti, apa yang saya katakan? We will use English in our English class. Oke, kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris kita. Nah, kenapa ditanya gurunya, Siti, what did I say? Ini untuk mengecek apakah si Siti mendengarkan nggak apa yang dibilangkan gurunya itu ya. Siti, apa yang saya bilang? Nah, mungkin si Siti ini tadi main-main ya, dilihat gurunya. Jadi maka guru ingin menanya apakah si Siti memberi perhatian kepada gurunya atau tidak. Itu ya nak. Inilah contoh percakapannya. Oke? Mari kita melihat contoh yang selanjutnya. Sini ada percakapan nomor 3. Right, baiklah. From now on we will use English in the English class. Mulai dari sekarang kita menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris. Everybody, what do you think? Are you ready? Semuanya, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian siap? Yes, ma'am. Ya, Bu. Nah, what do you think, Edo? Are you ready? Yes, ma'am, I'm ready. Apa yang kamu pikirkan, Edo? Apakah kamu siap? Ya, Bu, saya siap. Nah, yang kelima, attention please, attention please. Yes, ma'am, yes, ma'am. Sini, tolong perhatiannya, tolong perhatiannya. Ya, Bu, ya, Bu. Ini biasanya kalau kelasnya ribut, gurunya bilang gini, attention please, attention please. Oke? Oke, mungkin kalau saya masuk juga, kalau kalian ribut di kelas, saya akan mengatakan ini, attention please, listen to me, ya, perhatiannya, dengarkan saya, begitu ya. Itu contohnya untuk meminta perhatian. Oke, mari kita lihat yang selanjutnya ya nak, biar kamu makin paham. Kita lihat semua contohnya. Nomor 6, ini attention please. Tolong perhatiannya. Now let's say it together. Sekarang mari mengucapkannya bersama-sama. Yes, we ready. Ya, kami siap. We will use English in the English class. Kami akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris. Yes, we ready. We will use English in the English class. Ya, kami siap. Kami menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris. Hey Dayu, stop doing that, please.
Dayu, berhenti melakukan itu. What do you think? Are you ready to use English in the English class? Apakah kamu siap menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris? I'm sorry, ma'am. Yes, I am. Maaf, Bu. Ya, saya siap. Yes, I am ini artinya saya siap ya. Di sini mungkin si Dayu melakukan sesuatu ketika disuruh gurunya mengucapkan kalimat tadi, tapi dia nggak mengucapkan, mungkin dia main-main. Jadi disuruh stop doing that, mungkin dia mengganggu temannya. Jadi dia tidak memberikan perhatian. Jadi caranya stop doing that. Jadi si guru meminta untuk berhenti melakukan hal yang tidak disuruh, right? Nah, kemudian Edo, say it again loudly. Edo, katakan lagi dengan lantang. Ya, yes, we are ready. We will use English in the English class. Ya, kami siap. Kami akan berbahasa Inggris di kelas bahasa Inggris. Oke, mari kita lihat lagi yang selanjutnya. Oke, contoh nomor 9 ya. Excuse me, ma'am. What's attention in bahasa Indonesia? Permisi, Bu. Nah, excuse me ini juga meminta perhatian ya. Permisi. Nah, jadi kan yang kamu sebutkan permisi itu orangnya akan melihat gitu. Excuse me, ma'am. What's attention in bahasa Indonesia? Permisi, Bu. Apakah attention dalam bahasa Indonesia? Attention is perhatian. Attention adalah perhatian dalam bahasa Indonesia ya. Sir, may I wash my hands? Pak, bolehkah saya mencuci tangan? Nah, gurunya menjawab, sure, tentu saja. Nah, di contoh yang ke-11 ini agak unik yang sering kita sebut-sebut ya. Hey guys. Nah, itu sering kan kamu mendengarkan hi guys, itu sebenarnya minta perhatian. Minta ketika mengucapkan hi guys, dia pengen orang melihat ke arah dia dan memperhatikan apa yang akan dia lakukan atau dia ucapkan. Oke. Hi guys, are you coming with me? Halo semuanya, apakah kalian ikut denganku? Sure, let's go. Tentu saja, ayo kita pergi. Nah, di sini ya kalau hi guys ini saya rasa dia informal, tidak resmi ya. Karena ini biasa antara anak-anak dengan anak-anak ya, Nak. Oke. Nah, contohnya ada 11, di sini ada penugasan. Penugasannya itu penugasannya ini kalau kita masuk ini baru bisa kita buat ya kan. Jadi dari percakapan ini kamu sudah paham bagaimana cara untuk meminta perhatian. Coba dibaca-baca ulang ya, Nak. Dibaca-baca ulang dari contoh 1 sampai contoh 11 supaya pemahamanmu semakin dalam atau semakin banyak mengenai asking and giving attention. Nah, ini tadi sudah saya buatkan di sini. Kamu tinggal misalnya kalau disuruh tugas, coba buat tugas meminta perhatian agar orang lain melakukan apa yang kamu suruh. Nah, misalnya disuruh perhatikan, aku mau bercerita gitu kan. Tinggal kamu ambil di sini expressionnya, tinggal menambahkan kalimat lain. Misalnya suruh bercerita kan, excuse me, can I get the attention please? I want to tell a story. Misalnya kan, permisi, bolehkah saya meminta perhatiannya? Saya mau menceritakan sebuah cerita rakyat misalnya gitu ya. Nah, jadi nanti sini menjawab yes sure. Nah, itu sudah satu kalimat contoh expression of asking and giving attention. Oke. Dan ada di sini tugasnya saya beri. Tugasnya adalah buatlah percakapan singkat meminta perhatian adik atau kakakmu untuk mendengarkan kamu bernyanyi. Nah, tinggal kamu pilih di sini perintahnya yang mana, apanya, ekspresinya yang mana, ungkapannya. Tinggal kamu tambahkan apa tadi yang mau kamu minta. Misalnya kan tadi saya buat contohnya meminta untuk mendengarkan bercerita. Nah, ini mendengarkan kamu bernyanyi. Kemudian kamu tulis percakapan itu di buku, Nak. Nanti setelah kamu tulis rapi ya, tulis di buku percakapan yang menjadi tugasmu itu, kamu foto kepada ibu. Tapi setelah kamu foto, kamu rekam percakapan itu, dibaca. Kamu baca, pakai voice note, kirim ke ibu ya. Itu untuk prakteknya ya. Oke.
Okay, right. I think that's all for today. Don't forget to take care of your health. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan jika kamu sedang berada di luar rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.